kasih. Kemudian selamat datang kepada para peserta webinar Generasi Pesona Indonesia. Selamat siang, salam budaya. Nah, acara ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua presentasi dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, kawan-kawan, seperti kalian ketahui semuanya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, pariwisata menjadi sektor pertama yang terkena dampaknya. Dan menurut saya juga banyak para ahli memprediksi bahwa pariwisata menjadi sektor yang lebih lama pulihnya. Ini sangat menarik dan nanti para narasumber juga akan mampu untuk bercerita tentang ini. Nah, flashback ke tahun 2008, waktu itu ada krisis moneter, dan 98, banyak bisnis pariwisata yang mampu bertahan. Nah, namun dalam bisnis yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak juga ya sepertinya bisnis pariwisata yang tiarap. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar dunia pariwisata di tengah pandemi ini, maka kami, Generasi Pesona Indonesia, menggelar webinar yang bertajuk Pariwisata dan Adaptasi Tatanan Baru di aplikasi Zoom Meeting. Webinar ini akan dikemas dalam bentuk talk show ini, dan kami menghadirkan 6 narasumber yang sangat luar biasa spiritnya maupun energinya. Yang pertama adalah Ibu Nia Niscaya dari Deputi Pemasaran Kemenparekraf, tapi mohon maaf sekali beliau berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Ibu Martini Muhammad Paham dari Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf. Dan kemudian narasumber kedua adalah Bapak Leonardo A. Teguh Sambodo, PhD. Beliau dari Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas. Selamat siang, Bapak. Nah, yang kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Ari Prasetyo. Beliau dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Selamat siang, Bapak. Nah, narasumber kita yang keempat, yang cantik sekali, adalah Ibu Syana Fatina, Badan Otorita Pariwisata dari Labuan Bajo. Selamat siang, Ibu. Dan kemudian yang narasumber yang kita yang kelima adalah Bisma Jatmiko dari Badan Otorita Pariwisata Borobudur. Selamat siang, Bapak. Luar biasa, Borobudur. Dan narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Marvan Trihartiko dari ITDC Mandalika. Nah, acara ini akan dibuka oleh pembina Genpi Indonesia, yaitu Bapak Heru Mataya yang juga selaku aktivis budaya di Indonesia. Dan kemudian berikutnya nanti akan ada sambutan dari Ketua Umum Genpi Indonesia oleh Mbak Siti Khadijah atau yang kita akrab sapa dengan Mbak J, yang akan menjadi moderator. Beliau juga mengatakan bahwa webinar ini merupakan sebuah bentuk komunikasi antara komunitas penggiat pariwisata dan ekonomi kreatif dan pemerintah. Ini sangat luar biasa. Kita sebagai komunitas harus tetap berkomunikasi dengan banyak pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Nah, di saat ini adalah kita ingin terus menumbuhkan, sebetulnya kita ingin menumbuhkan optimisme ke kawan-kawan pelaku, baik dari sektor pariwisata itu sendiri dan para wisatawan, karena kami yakin bahwa badai COVID-19 ini pasti akan bisa segera kita lalui bersama. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Kemudian saya persilahkan Bapak Heru Mataya selaku Ketua Pembina Genpi untuk memberikan kata sambutan. Mas Heru, ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Mas Heru. Ya, silahkan di-unmute dulu Mas Heru. Ya, Mas Heru ini juga pelaku penggiat pariwisata. Beliau membuat beberapa festival yang luar biasa juga. Yang terkenal adalah Festival Payung. Beliau sangat luar biasa.
dan ini menjadi sister festival di negara-negara Asia maupun Eropa. Luar biasa, jadi beliau sangat mengedepankan kearifan lokal untuk mengangkat menjadi sebuah kreativitas dalam bentuk event. Dan ini ekonomi kreatifnya jalan, pertunjukannya jalan, ini sangat luar biasa. Oke, selamat. Sudah terdengar ya Mas Galih? Sudah terdengar Mas Galih? Sudah terdengar? Sudah. Silakan Mas Heru. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya mewakili Pembina Genpi Nasional, yaitu sebuah komunitas penggiat penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dan lebih dari hampir 200 kota kabupaten se-Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada siang hari ini. Ada yang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari Bappenas, dari Badan Otorita Danau Toba, Labuan Bajo, dari Mandalika, dan Candi Borobudur. Saya pikir menjadi sebuah pertemuan yang menarik pada siang hari ini. Webinar seri yang pertama Gempinas ini dengan tema pariwisata dan adaptasi tatanan baru menjadi tema yang menarik di masa pandemi ini. Dalam 24 jam ketika webinar ini dibuka, di-share ke media sosial, sudah ada 1.233 orang yang mendaftar webinar ini. Ini sangat luar biasa antusias dari masyarakat, tapi hanya sekitar 500 orang yang bisa mengikuti acara siang hari ini, dan kita memang minta masyarakat juga bisa menyimak, bisa join di live IG Genpi Indonesia. Peserta webinar kali ini dari Genpi dan komunitas dari 34 provinsi, akademisi, asosiasi, dan pemerintah dan media. Ini saya pikir menarik sekali karena diikuti oleh berbagai kalangan yang akan memperkaya perbincangan pada siang sampai sore hari ini. Pariwisata sebagai sektor yang terdampak harus selalu memiliki optimisme untuk bangkit dan bertumbuh. Hal ini didasarkan pada strategisnya sektor pariwisata dalam menopang perekonomian nasional. Inilah yang menjadi latar depan dari webinar seri pertama ini. Salah satu tujuan webinar yang saya pikir sangat penting adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya adaptasi menuju tatanan kehidupan baru bagi masyarakat milenial maupun traveler. Terutama webinar seri pertama ini untuk yang pertama kita mulai dari destinasi super prioritas Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Dan kita akan melihat pemikiran-pemikiran dari Bappenas dan Kementerian Pariwisata untuk memperkaya, mencerahkan pertemuan siang sampai sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk ruang, waktu, dan optimisme kita semuanya dalam mengikuti webinar seri pertama Gempinas ini. Salam pesona Indonesia, Indonesia maju. Terima kasih Mas Galih. Ya, terima kasih Mas Heru Matanya, sangat luar biasa spiritnya Mas Heru. Ya, tanpa berlama-lama webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu dari Ketua Umum Genpi Nasional, yaitu Mbak Siti Khadijah. Silahkan Mbak Siti Khadijah. Baik, terima kasih Mas Galih. Apakah suara saya sudah oke Mas Galih? Sudah, terdengar jelas Mbak Ji. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore rekan-rekan, selamat sore penggiat pariwisata di seluruh Nusantara. Selamat datang di webinar pariwisata dan adaptasi tatanan baru. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali karena narasumber kita ini adalah luar biasa. Bagaimana bisa kita mengumpulkan 4 destinasi super prioritas ditambah dengan Bapak Direktur dari Bappenas dan Ibu Direktur dari Kemenparekraf. Baik, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sedang live Instagram di akun Genpi Indonesia. Mohon maaf karena semuanya tidak bisa masuk ke dalam webinar ini karena kuota yang terbatas, dan alhamdulillah sebelum 24 jam pertama kita sudah mendapatkan registrasi 1.123, dan ini adalah angka yang sangat luar biasa melihat antusiasme generasi muda, generasi milenial terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah disebutkan oleh Mas Galih tadi. 6 narasumber kita hari ini sungguh luar biasa. Ya, yang pertama adalah Ibu Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf, Ibu Diah atau Ibu Martini F. Paham. Selamat sore Ibu. Iya.
Dan yang kedua, kita sudah kedatangan Bapak Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Bappenas RI, Bapak Leonardo Teguh Sambodo. Selamat sore Bapak Teguh. Ya, yang ketiga, kita kedatangan Bapak Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata Badan Otorita Borobudur, Bapak Bisma Jatmika. Selamat sore Bapak Bisma. Dan narasumber selanjutnya, ya, dari Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Selamat sore Bapak Ari Prasetyo. Ya. Dan narasumber kita yang kelima, Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Mbak Stana Fatina. Selamat sore Mbak Shana. Dan yang terakhir, yang paling kita tunggu juga karena akan membawa MotoGP ke Indonesia, ada Program Manajemen Director dari ITDC BUMN Pengembangan The Mandalika. Selamat sore Bapak Marvan. Ya, semuanya sudah bergabung dan sore ini karena memang waktunya terbatas dan kawan-kawan merasa sangat berbahagia sekali karena bisa bertemu dengan 6 narasumber yang hebat dan luar biasa. Dan kita akan memasuki sesi presentasi, namun mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber yang terhormat bahwa karena waktu kita yang terbatas, setiap narasumber hanya akan kami berikan waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Ya, baik, biar tidak terlalu lama juga kita menunggu. Yang pertama, selamat sore Ibu Diah. Iya, Ibu Diah selamat sore. Mungkin host bisa untuk unmute. Iya, bisa, iya. Halo, Ibu Diah. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Mbak J. Selamat siang Ibu. Baik Ibu. Siang Mbak. Baik Ibu, dipersilahkan Ibu untuk memberikan paparan dan menyapa rekan-rekan pegiat pariwisata di 34 provinsi. Oke, terima kasih Mbak J, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya dalam kesempatan ini mewakili Ibu Nia Niscaya, Deputi Pemasaran. Saat ini beliau mendapat panggilan mendadak untuk hadir di rapat Kemenko Marves. Beliau padahal ingin sekali hadir bersama teman-teman di sini, tapi apa boleh buat, ada tugas lain, jadi saya mewakili beliau. Oke, mohon izin untuk Mas Sigit mungkin bisa dibantu presentasinya supaya kita langsung aja ya. Ini Mbak J, Pak Heru, dan juga Mas Galih, terima kasih dengan kesempatan ini karena forum ini sangat bermanfaat buat kita semua menjalin terus silaturahmi ya. Dalam kondisi yang betul-betul kita belum bisa bertemu langsung, termasuk dengan Pak Leo, Pak Teguh dari Bappenas, kemudian Mas Ari Prasetyo, Mbak Shana, yang kita sudah lama sekali nggak ketemu, ada Mas Bisma juga, Mas Marvan, dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi. Mas Sigit, mohon izin untuk bisa mempresentasikan, Mas. Bisa di-on-kan presentasinya. Jadi, teman-teman semua, kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat tidak kita harapkan. Semua orang di belahan bumi di mana di dunia itu betul-betul sangat kaget dengan kondisi yang sekarang. Tapi tentunya bukan alasan buat kita untuk tidak melakukan sesuatu dalam kondisi yang serba serba baru dan serba mengagetkan buat kita semua. Mungkin nanti di presentasinya sambil jalan ya, Mas Sigit, untuk bisa bahannya, Mas. Nah, intinya dalam siang hari ini saya memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yang tentunya juga perlu diketahui oleh teman-teman semua dan apa yang akan dilakukan oleh kementerian kami, Kementerian Parekraf, supaya kita bisa inline, bisa menyatukan langkah kita untuk promosi, baik juga menjaga destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Nah, intinya di saat ini kami membagi menjadi 3 tahapan. Tahapan tanggap darurat, yaitu ketika kondisi C-19 ini sedang berjalan. Kemudian nanti ada tahapan yang namanya tahapan recovery atau pemulihan, dan nanti diikuti oleh tahapan normalisasi. Nah, saat ini kita memang masih berada di tahapan tanggap darurat dan harus bersiap-siap untuk melakukan langkah-langkah recovery atau pemulihan. Namun tentu saja kapan tahapan recovery ini dimulai, ini sangat tergantung oleh kondisi kita semua. Kondisi di mana kita sudah bisa melakukan aktivitas, tentunya dengan aktivitas yang new normal ya. Nah, aktivitas dengan kenormalan baru yaitu aktivitas yang betul-betul kita harus terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan,
dan juga berbagai practicality yang belum pernah kita lakukan sebelumnya yang akan menjadi kebiasaan kita semua sebelum nanti kita masuk pada tahap normalisasi. Ini bahan presentasinya belum bisa on ya, Mas Sigit? Mungkin bisa dibantu? Bisa? Ya, mungkin Mas Titan bisa dibantu juga, Mas Titan. Halo, Mas Titan. Oke, kalau bahannya sudah diterima, monggo silahkan. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa dalam 3 tahapan ini, pada tahapan yang tanggap darurat, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya ada merealokasi budget pemerintah untuk melakukan program tanggap darurat. Yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata antara lain adalah kami membantu para nakes. Nakes sudah adalah tenaga kesehatan yang kita tahu bahwa mereka sudah banyak membantu menangani pasien-pasien, dan kami juga mendapat berita bahwa ketika mereka menangani pasien, ada beberapa di antara mereka yang dalam tanda kutip ya ditolak untuk kembali ke rumahnya, ke tempat kosnya, ke tempat kontrakannya, bahkan ke lingkungan rumahnya. Nah, hal ini tentu saja sangat perlu mendapat perhatian dari kita semua termasuk pemerintah. Akhirnya kami membantu untuk para tenaga medis ini di suatu tempat, suatu hotel. Nah, ada 2 goals ketika kita melakukan program ini. Satu adalah membantu para nakes supaya mereka tetap bisa beristirahat dengan baik, karena esok harinya mereka tetap harus menangani pasien. Goals yang kedua adalah kita juga membantu pelaku industri perhotelan khususnya, agar bisnis mereka tetap jalan. Karena sebagaimana kita tahu, dengan tidak bolehnya kita keluar rumah, dengan kita dibatasi bergerak, industri perhotelan termasuk industri yang sangat terdampak. Jadi okupansinya kemudian menurun, dan akhirnya dengan program kita memfasilitasi akomodasi untuk para nakes, ini juga membantu perindustrian di sektor perhotelan. Nah, selain itu juga kami terus melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat umum. Pertama tentu saja terkait dengan masker. Kemanapun kita keluar, kalau misalkan kita memang terpaksa harus keluar, kita harus menggunakan masker. Dan teman-teman juga pernah merasakan bahwa masker ini sempat langka ya, terutama masker medis. Nah, ini juga gerakan yang dilakukan oleh tim Bekraf kami, bahwa sebaiknya kita yang bukan langsung berhubungan dengan pasien atau kita bukan dari kalangan tim medis, baiknya kita menggunakan masker kain. Nah, salah satu yang program yang kami lakukan adalah gerakan masker kain. Jadi kami bekerja sama dengan para pelaku industri yang biasa memproduksi untuk kria ya, untuk yang masker yang jahitan. Kita bina mereka untuk membuat masker yang sekarang teman-teman bisa melihat ya di e-commerce banyak sekali macam-macam masker kain dari batik dengan bahan etnis. Nah, itu adalah salah satu gerakan yang kita genjot juga supaya orang keluar tetap menggunakan masker, tapi maskernya masker yang cantik, dan ini menghidupi juga UKM pemroduksi masker-masker kain. Kemudian juga tentu saja kita mensosialisasikan gerakan di rumah saja, yang selama 3 bulan terakhir ini kita betul-betul tinggal di rumah, dan kami melalui sosial media kami, media kami mengedukasi mereka dan juga menginspirasi bahwa di rumah aja itu bukan berarti kita tidak bisa produktif. Jadi di rumah saja itu juga kita bisa tetap menjalin silaturahmi, kemudian juga kita bisa tetap berkreasi, tetap produktif melakukan sesuatu, dan kalau teman-teman sempat membuka di konten-konten on media kami, ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapat, yaitu ya membuat kesibukan ya, apalagi kemarin sempat kita ketika berlebaran kita nggak bisa kemana-mana, jadi bagaimana kita membuat kreasi hantaran buat teman-teman tanpa keluar dari rumah, tapi melakukan di rumah sendiri. Kemudian banyak sekali inspirasi yang bisa kita lakukan selama kita berada di rumah. Jadi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata antara lain adalah fasilitasi nakes, kita terus menginspirasi audiens atau market bahwa di rumah saja tidak berarti tidak bisa produktif, dan selain itu juga kita melakukan yang namanya perencanaan atau gerakan-gerakan yang mulai ke masa recovery bersama pelaku industri. Nah, di tahapan recovery atau pemulihan, kami bekerja sama dengan banyak Pemda dan pelaku industri untuk melakukan gerakan yang namanya CHS, Cleanliness, Health, and Safety. Nah, gerakan-gerakan ini adalah mengedukasi para stakeholder untuk bisa mengaplikasikan value dari CHS, Cleanliness, Health, and Safety,
di tempatnya masing-masing, baik itu di destinasi maupun di properti seperti hotel, restoran, bahkan bioskop. Nah, kami juga sedang memproduksi ini yang namanya video-video tutorial, di mana nanti video ini akan kita sebarkan supaya bisa digunakan sebagai panduan bagi teman-teman pelaku industri pariwisata, bagaimana kita sebagai penyedia jasa bisa menyediakan jasa tapi taat kepada protokol yang memang sudah digariskan. Panduan kami tetap pada Kementerian Kesehatan dan juga kepada panduannya WHO, Badan Kesehatan Dunia. Jadi seperti tetap jaga jarak, kemudian juga kalau di restoran-restoran itu betul-betul tidak bisa duduk berdempetan tapi juga berjarak, dan juga kita mulai mengedukasi orang-orang untuk tidak membayar tunai tapi menggunakan either credit card atau debit card atau juga bisa melalui scan. Biasanya sekarang anak-anak milenial menggunakan uang scan ya. Dan termasuk juga ketika memesan menu-menu makanan tidak lagi menggunakan alat tulis tapi bisa langsung di-scan dan langsung kita sampaikan kepada waitress bahwa kita memesan apa saja. Jadi semua memang membuat kita belajar go digital. Ini salah satu hikmah yang terjadi karena C19 ini. Nah, selain hotel, restoran, kemudian juga bioskop, tempat pertunjukan juga merupakan salah satu perhatian kami karena kita tahu bahwa kedepannya tempat pertunjukan itu tetap harus on dan tetap protokol kesehatan itu harus dilakukan. Dan juga bandara itu salah satu menjadi perhatian karena begitu nanti bandara dibuka, teman-teman atau kita semua harus taat kepada peraturan-peraturan yang terkait dengan keprotokolan kesehatan. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya bahwa sekarang kalau mau terbang, bahkan sekarang kalau misalkan kita naik kereta api, itu dibutuhkan yang namanya bukti bahwa kita dalam kondisi sehat, antara lain adalah rapid test atau swab test. Nah, kalau rapid test ini berlaku 3 hari, sementara swab test ini berlaku 7 hari. Nah, ini memang aturan-aturan yang mulai berlaku di dunia pariwisata yang mau nggak mau harus kita taati. Nah, kami pelajari dari karakter pariwisata atau wisatawan, kedepannya minimal ada 3 karakter wisatawan, yaitu wisatawan yang nantinya itu begitu PSBB dicabut, dia akan liar keluar kandang. Jadi betul-betul orang yang udah jenuh sekali di rumah dan mereka pengennya keluar rumah. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok wisatawan yang memang jadi parnoan, nggak mau keluar rumah karena takut sekali, takut membayangkan bahwa corona ini ada di mana-mana dan tidak bisa terlihat, makanya mereka takut untuk keluar rumah. Ya, kelompok yang ketiga, ini yang kelompok yang saya harap teman-teman Genpi bisa menjadi pionir untuk kelompok yang ketiga ini, adalah kelompok wisatawan yang bijaksana atau wise traveler. Apa itu kelompok wisatawan yang bijaksana? Kelompok wisatawan yang bijaksana adalah ketika kita akan melakukan perjalanan keluar, kita sendiri sudah harus siap dengan segala protokol yang memang harus dipatuhi. Bawa masker, bawa hand sanitizer, selalu jaga jarak dengan lingkungan di sekitar. Dan juga kita menghindari tempat-tempat yang crowded, tempat-tempat yang penuh. Ini salah satu karakter, nanti teman-teman kalau saya boleh share ya nanti presentasinya silakan di-share kepada teman-teman. Salah satu karakter wisatawan yang nantinya digambarkan akan terjadi setelah masa recovery adalah mereka cenderung berwisata ke tempat alam yang terbuka, kemudian juga mencari produk-produk wellness atau kesehatan, dan mereka juga cenderung berwisata dalam grup kecil, bukan dalam grup besar. Bahkan lebih diutamakan mereka akan berwisata dalam kelompok keluarga, karena immediate family atau kelompok keluarga mereka sangat yakin bahwa kondisinya sama-sama sehat. Ya, karakter-karakter ini juga akan mempengaruhi bagaimana para pelaku industri pariwisata harus bisa menyesuaikan atau menawarkan paket-paket yang sesuai dengan karakter para wisatawan yang akan datang ke destinasi. Nah, ini untuk yang sebagai message besarnya, saya mohon kerjasama dari teman-teman Genpi yang saya yakin kalian semua adalah kekuatan dari promosi pariwisata dalam menyebarkan informasi. Tagline yang kita usung bersama adalah bersama jaga Indonesia. Nah, untuk pariwisata kita pakai tagline di Indonesia saja. Kita akan sama-sama menghimbau kita semua bahwa berwisata itu cukup di Indonesia. Kita punya 5 DSP yang luar biasa. Ada Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur,
kemudian juga ada Likupang. Nah, kita jaga bahwa destinasi ini adalah menjadi destinasi yang memang menjadi tujuan kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Jadi kami harap bahwa teman-teman semua dalam bersama jaga Indonesia untuk dunia pariwisata, mari kita berwisata di Indonesia saja. Nah, kemudian untuk yang ekrafnya ada lagi gerakan yang memang sudah di-launching oleh Pak Presiden, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita juga sebagai warga negara Indonesia berbanggalah buatan Indonesia dengan bangga beli kreatif lokal. Itu salah satu gerakan yang nanti akan di-launching juga di weekend ini oleh Ibu Nia Niscaya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Mbak J. Nanti silakan bahan kami karena ternyata tidak bisa ditayangkan untuk bisa disebarkan kepada teman-teman. Salam sehat semua ya teman-teman. Stay safe, stay healthy. Baik, terima kasih Ibu Diah, presentasi yang sangat luar biasa dan tadi terdapat berbagai catatan yang sangat penting dan apa yang bisa dilakukan oleh kaum muda dalam membantu pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Baik, sebagai narasumber kedua, kita sudah kedatangan Bapak Teguh. Beliau adalah Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Bappenas RI. Selamat sore Pak Teguh. Iya, mungkin bisa raise hand untuk kami buka presentasinya Bapak. Iya. Iya. Selamat sore Pak Teguh. Sore. Ya, terima kasih Mbak J. Saya boleh share dari saya sendiri sehingga saya bisa mengatur pace-nya begitu ya. Baik Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Mohon untuk host bisa dibantu share screen untuk Pak Teguh. Oke, saya saja yang share screen. Ya, saya sekalian. Ya, terima kasih Mbak J, Pak Heru, Mas Galih, ada Bu Diah, senang sekali, Pak Ari, Bu Shana, Pak Bisma, dan Pak Marvan. Senang sekali bertemu dalam webinar Genpi ini, dan saya mungkin mendapat kesempatan untuk bisa sharing apa yang dipikirkan oleh Bappenas. Tadi Bu Diah sudah menyampaikan berkaitan dengan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Parekraf, Bapparekraf, dan saya akan mencoba melengkapinya dari sisi bagaimana pemerintah secara nasional akan merespon dari kondisi COVID ini, fokusnya terutama di sektor pariwisata. Saya akan share. Baik. Sudah kami buka Pak Teguh? Ya. Ya, baik. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Galih di awal dan juga oleh Bu Diah dan Pak Heru, bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memang terdampak paling berat. Jadi kalau kami berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata, Bu Diah termasuk di dalamnya, Kementerian Parekraf, ini selalu melihat bagaimana sebenarnya visi, berapa sih sebenarnya yang kita bisa pulihkan dari pariwisata yang kita miliki. Kalau melihat dari data-data yang dihitung oleh rekan-rekan di Bappenas, memang kunjungan Wisman ini akan turun dibandingkan 2020, dibandingkan 2019. Mungkin turunnya sampai 12 juta, mungkin lebih. Karena beberapa negara memang masih membatasi warga negaranya untuk bepergian. Contohnya Australia, baru saja Menteri Pariwisatanya merilis pengumuman bahwa mungkin warga negara Australia baru bisa bepergian ke luar negeri. Itu pada pada tahun 2021. Tapi tentu semua akan melihat dari kondisi perkembangan dari penanganan COVID di masing-masing negara. Dan dampaknya lebih lanjut adalah mungkin potensi kehilangan devisa. Ini juga akan saya dilarang share screen ini Mbak. Oh, udah bisa. Ya. Terlihat screen saya? Mbak J, apakah terlihat paparan saya? Halo? Halo, sudah terlihat. Ya, jadi saya lanjutkan saja. Nah, salah satu indikator yang juga akan terus dipantau untuk bagaimana kita bisa, yang tadi dikatakan Bu Diah adalah mulai dari tahap dari penanganan, kemudian pemulihan, sampai juga untuk tahap normalisasi, ini dilihat misalnya mengambil dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Terlihat memang dalam 1 bulan terakhir, kasus-kasus di beberapa destinasi prioritas ini belum berkurang. Jadi turun naik, ada yang meningkat, kemudian turun lagi, meningkat lagi. Ini memang sangat tergantung dari dinamika yang ada.
Yang indikator yang kami gunakan adalah reproduksi efektif. Nah, reproduksi efektif ini memang sangat dinamis. 29 April Jawa Tengah merupakan best performance karena dia nilai RT-nya rendah dan pada saat yang sama upper bound-nya, artinya data-data yang ada di Jawa Tengah untuk bisa menentukan nilai RT ini baik sekali sehingga dia kecil. Terlihat di garis di atasnya ini pendek, sama juga dengan Bali. Tapi Bali waktu 29 April ini RT-nya masih di atas 1. Nah, di 3 Juni kebalikannya Jawa Tengah ini naik. Ya, ada kasus-kasus baru. Sama juga dengan Bangka Belitung. Bali semakin baik penanganannya. Meskipun memang dari segi kasus, kalau kita melihat di sisi kiri bawah, ini peningkatan Bali ini paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi memang melihat menentukan dari kandidat mana, siapa dulu yang akan dibuka, ini akan menjadi satu tantangan dalam mengawal menuju ke pemulihan maupun ke kebiasaan baru. Saya mengambil contoh juga misalnya yang di DKI. DKI ini merupakan salah satu contoh wilayah yang menerapkan PSBB dengan baik sebenarnya. Tapi ini hanya dikatakan cukup efektif hanya di 14 hari pertama. Karena kemudian kita berhadapan dengan masa Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana masyarakat kemudian mulai meningkatkan konsumsi, baik itu untuk buka puasa maupun untuk persiapan Lebaran. Jadi PSBB di periode kedua selama 28 hari ini kurang efektif. Ini terlihat bagaimana grafiknya ini turun naik dan kemudian malah naik menjelang Lebaran. Nah, bagaimana dengan masa transisi? Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya tanggung jawab siapa apabila kita ingin memastikan satu wilayah itu sudah siap, satu destinasi pariwisata sudah siap. Tidak saja pemerintah memfasilitasi, menerapkan tata kelola yang baik, menjaga dari segi protokol dan juga mengedukasi masyarakat. Namun memang tanggung jawab masyarakat ini juga perlu ditingkatkan tanggung jawabnya, responnya, sehingga kejadian seperti Mas ini. Halo host, mungkin bisa dibantu host? Iya. Pertanyaannya adalah halo host. Wow, mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Tapi ya, saya lanjutkan, berarti memang ada satu bagian yang memang mungkin dari generasi pariwisata Indonesia bisa membantu bagaimana kita bisa bersama-sama bekerja sama begitu ya untuk bisa menerapkan protokol dengan baik, mengedukasi masyarakat. Tidak saja kita perhatiannya kepada industri pariwisatanya, tapi masyarakat sebagai tuan rumah yang baik juga perlu menangani itu. Contohnya adalah Bali, karena di awal-awal Bali juga dikatakan sebagai daerah yang penanganannya cukup baik, ya. Tapi pada saat dilonggarkan kemudian baru terlihat ada kasus-kasus baru. Nah, disinilah yang sebenarnya konsistensi tidak saja dari pemerintah, tapi masyarakat perlu dilakukan bersama-sama. Hal-hal ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah, ada yang mungkin scale down ya dari grup menjadi grupnya lebih kecil, individu dan sebagainya, dan memang Kementerian Pariwisata terus meningkatkan adanya penerapan SOP atau protokol baru, dan inilah yang juga kami akan dorong. Saya akan memfokuskan kepada slide terakhir. Slide terakhir ini adalah apa yang diadvokasi oleh Bapak Menteri Bappenas di kabinet maupun di stakeholders yang lainnya, bahwa memang pariwisata itu perlu diselamatkan. Merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk diselamatkan dan sangat penting untuk Indonesia, karena dia keterkaitan ke belakang dan ke depannya luas. Jadi ada indus, jadi dia bisa mempengaruhi sampai ke sektor-sektor seperti kesehatan dan juga sektor pendidikan. Sama juga ke depan, dia akan menjadi salah satu outlet untuk banyak sekali produk-produk dari sektor, apakah itu pertanian, apakah itu industri. Jadi sektor pariwisata yang sehat, yang pulih, itu bisa membawa juga pemulihan di sektor-sektor yang lain. Jadi kita berbahagia sekali ini sudah ada Genpi dan juga ada stakeholders yang baik untuk bisa bekerja sama dengan ini. Nah, strateginya apa? Ada reaktivasi pasar, ada juga orientasi dilanjutkan untuk pariwisata berkualitas. Percepatan 5 DSP, jadi pengantar saya 5 DSP ini akan sangat baik nanti dilihat
bagaimana rencana dari Pak Ari, Bu Syana, Pak Bisma, Pak Marvan ya, untuk bisa mereaktivasi lagi 5 DSP. Dan kami juga melihat pengelola 5 DSP dan Bali ini juga merupakan salah satu penghela untuk pemulihan. Jadi rencana-rencana yang mereka siapkan ini akan sangat baik apabila bisa dikerjasamakan dengan banyak stakeholders untuk memulai peningkatan dari pemulihan dan juga persiapan menuju ke kebiasaan baru. Tentu ada dukungan-dukungan yang lain yang perlu diusahakan. Bali tentu akan ditingkatkan dari daya dukungnya ya. Di samping kita melihat mungkin perlu dikembangkan juga ada menangkap peluang baru. Menambah direct flight itu salah satu keharusan penerapan standar kebersihan dan keselamatan juga. Dan yang penting juga kita meningkatkan kebekerjaan dari masyarakat mungkin yang selama ini terdampak dari COVID-19, sehingga perlu adanya reskilling, upskilling, atau pemindahan tenaga kerja dari satu keterampilan ke keterampilan baru untuk melihat memang peluang pekerjaannya yang banyak di mana. Di luar dari itu, memang pemerintah terus bekerja sama bagaimana pariwisata ini tidak menyebabkan kehilangan jam kerja yang lebih besar. Jadi, oleh karena itu, transformasi menuju dengan cara digitalisasi dan sebagainya ini menjadi salah satu solusi. Mungkin Mbak J dan kawan-kawan, itu saja yang dapat saya share pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bisa diundang dan berbagi informasi, bertukar pikiran dengan Genpi. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh, semoga Genpi mampu menjadi sahabat pembangunan juga bagi Bappenas. Terima kasih presentasi yang sangat luar biasa. Kita akan memasuki sesi ketiga. Halo, selamat sore dengan Bapak Bisma. Beliau adalah Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata Badan Otorita Borobudur. Selamat sore Pak Bisma. Iya, Pak Bisma, mohon di-unmute host. Pak Bisma, halo. Ya, halo. Iya, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya, ya. Selamat sore, baik. Bapak dipersilahkan 10 menit, Bapak. Iya. Oke, saya izin agar bisa share screen ya. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada seluruh narasumber, seluruh peserta, Bu Martini, Pak Teguh, kemudian rekan-rekan dari Danau Toba, dari Labuan Bajo, dan ITDC. Apakah terlihat ya presentasi saya? Baik, sudah terlihat Bapak. Oke, terima kasih. Jadi begini, rekan-rekan semua. Tentunya Badan Otorita Borobudur akan mengikuti arahan dari pemerintah ya, dalam hal menghadapi new normal. Kalau dari segi cleanliness, healthiness, kemudian higienis ya, safety, kemudian kebijakan-kebijakannya, kami akan mengikuti, dan kami juga saat ini sedang mencoba bersama teman-teman di industri dan di komunitas untuk mulai mengaktifasi lagi destinasi, meskipun kita bertahap melakukannya, karena di Jawa Tengah itu baru Candi Borobudur ya, PT TWC sudah mulai mencoba simulasinya. Nah, kami akan masuk dengan hati-hati, yaitu kerjasama antara ketiga direktorat kami, yaitu Direktorat Industri Kelembagaan yang nanti akan melakukan pelatihan pendampingan kepada masyarakat, kemudian Direktorat Destinasi akan melakukan kegiatan bersih, indah, sehat, dan aman, kemudian satu lagi Direktorat Pemasaran yang akan membantu untuk campaign. Nah, di satu sisi adalah pada saat kita bicara dengan teman-teman di industri, mereka itu sebetulnya merasa begini, kita bisa rebound pariwisata dengan turis lokal, tapi kemudian harus mempersiapkan bagaimana kita menerima ya turis lokal itu, karena memang ada beberapa artikel saya kumpulkan bahwa travelers itu akan lebih suka untuk visit sesuatu yang bisa dijangkau, suatu destinasi yang bisa dijangkau oleh kendaraan, saat ini kendaraan pribadi, misalnya dengan tol Trans Jawa. Kedua adalah daya beli dari para wisatawan kita ya, setelah sekian lama perekonomian kita agak terganggu, tentunya daya beli akan berkurang, tetapi tetap harus kita mencoba untuk menerima turis tersebut, karena bagaimanapun juga seperti halnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, keduanya ini sekitar 60.000
SDM yang terkait langsung dengan pariwisata ya bekerja di situ. Belum lagi kalau kita bicara sektor ekonomi lain dan informal yang memang terkait. Jadi value chain-nya itu sangat panjang. Sehingga bagaimanapun juga kita sedang mempersiapkan bagaimana mungkin durasi durasi perjalanannya kita cek, terus kemudian kesiapan untuk road trip and safari ya. Ini mungkin nanti ke depannya malah karavan, kemudian mobil-mobil yang bisa seperti camper van ya, itu mungkin akan menjadi tren baru, terutama untuk Jawa Tengah DIY yang overland bisa kita lakukan dengan tol Trans Jawa. Juga mengenai pricing dan travel advisors, mungkin nanti teman-teman di Genpi ini yang menjadi penting karena ada satu penelitian yang saya lakukan bersama salah satu kampus itu, Instagram adalah satu media sosial yang paling sering digunakan untuk campaign ya untuk pariwisata, dan nanti ke depan kemungkinan wisatawan itu akan melihat advice apakah dia bisa datang satu destinasinya siap atau tidak, kemudian apakah worth it apa yang dia keluarkan dengan apa yang didapatkan. Nah, ini beberapa hal yang saya coba rangkum, tapi yang penting bagaimana kita mengubah hardware software. Di sini bayangkan ke depan itu yang akan datang kebanyakan adalah small group turis, mungkin couples gitu ya, yang akhirnya nanti di tempat wisata itu perlu host atau tuan rumah yang siap. Misalnya nanti akan ada semacam rekan-rekan katakanlah dari Pok Darwis yang menjaga orang tetap menggunakan masker, tidak berkerumun lebih dari sekian orang, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian ada visitor management nanti, masuk dari mana, berputar kemana, keluar di mana. Nah, ini akan memerlukan perubahan hardware-nya, bagaimana signage di lapangan, kemudian nanti sirkulasinya, visitor management-nya, sampai dengan experience yang ditawarkan. Ke depan karena orang akan berpikir, sekarang ini kan banyak yang sudah memiliki peningkatan kepercayaan terhadap platform digital, jadi mungkin ke depan kita akan sampaikan dulu pre-experience-nya, kemudian nanti pada saat dia ada di lapangan, experience-nya itu harus tetap didapatkan, tetapi dengan visitor management yang lebih kompleks, signage-nya, pergerakannya, jumlahnya, dan bahkan mungkin guide kita sudah akan pada next level bisa menjadi host yang baik. Selain itu ada storytelling dan ada, kalau kita ke pertambangan, yaitu ada semacam di depan itu ada kayak pemberitahuan dulu mengenai K3-nya. Mungkin hal seperti itu perlu kita sampaikan, meskipun tidak boleh terlalu mengintimidasi atau membuat tidak nyaman begitu ya. Jadi tetap kita bisa dengan nyaman masuk ke satu destinasi, tetapi sudah dibekali dengan standar CHS yang direkomendasikan. Lalu kemudian sedikit saja saya gambarkan bahwa yang seperti ini kemungkinan yang akan menjadi cukup ramai. Kita ada beberapa bicara juga dengan teman-teman di industri, karena dia wisata petualang yang kemungkinan akan betul-betul boom, kemudian wisata alam dan healthy. Dan ini bisa dikendalikan, artinya kita berangkat dari Jakarta, sekian jam kita berhenti di mana, itu bisa dikendalikan. Jadi kita lebih confident agar tidak terpapar COVID seperti itu. Nah, kemudian experience base, karena bagaimanapun juga kita tetap memerlukan benefit dari sektor pariwisata ini dari satu konsultan pariwisata ya, namanya tourism business consultant. Jadi kita nanti akan coba mengaktifasi lagi. Pertama kita bicara turis kemungkinan yang lokal ya, yang wisatawan Nusantara. Kuantitinya, kemudian kita cek long of stay dan spending-nya. Nah, untuk untuk mengaktifasi lagi, karena sekarang ini ada beberapa destinasi kelolaan, terutama kelolaan komunitas ya lokal yang harus kita bantu untuk mengaktifasi, maka kita tadi kerjasamanya saya di SDM dan industri itu satu berkoordinasi dengan industri agar membuat semacam package yang sedikit tailor-made ya, sedikit fleksibel. Selama ini teman-teman menangani big groups yang 60 orang, 100 orang, sekarang harus masuk ke small groups, 4 orang, 6 orang begitu ya, bahkan couples itu. Nah, kedua
saya coba nanti dengan pelatihan, pendampingan, simulasi, terus-menerus di beberapa destinasi pariwisata. Kemudian kita sambil membuat konten campaign bahwa destinasinya itu siap. Sambil nanti teman-teman di destinasi pariwisata, Direktorat Destinasi, melakukan program bersih, indah, sehat, aman. Program tersebut sedang diformulasikan juga dengan dari teman-teman di Kemenparekraf. Insya Allah kami akan mendukung bagaimana caranya agar destinasi itu memenuhi standar CHS-nya. Dan kemudian konten campaign-nya itu tadi kita serahkan ke teman-teman di marketing dan di komunikasi publik agar dia bisa mulai memberitahukan ya bahwa destinasi ini aman, dan nanti di akhirnya kita akan coba buka misalnya dengan festival kuliner, yang kuliner itu bisa diatur ya, jumlah meja, peserta, kita bisa kasih undangan atau kasih kupon dan sebagainya. Kita akan coba untuk bangkitkan dulu dari segi itu, terutama juga termasuk juga teman-teman nanti di ekonomi kreatif yang mungkin kita bisa mulai lakukan dengan wisata-wisata edukasi ya. Kita akan coba karena ini juga bisa kita atur ya jumlah atau volume orang yang datang gitu. Kita akan coba nanti mudah-mudahan quantity dan spending-nya bisa kita boost dulu karena length of stay tadi ada kecenderungan sekarang itu orang lebih suka menyewa villa, rumah pribadi daripada hotel misalnya. Karena di rumah pribadi villa itu kan pengunjungnya terbatas, itu berbeda dengan hotel ya. Nah ini untuk length of stay kami sedang coba kaji, tapi minimal quantity dan spending kita akan coba. Terus nanti untuk yang wisatawan mancanegara, tadi seperti bagaimana Pak Direktur Bappenas sampaikan, kami sedang coba juga untuk mendalami dengan komunitas inbound tourism di sini. Bagaimana kira-kira kita bisa membuat strategi. Itu akan kami lakukan di minggu depan. Baik. Gitu. Kita 2 menit lagi, Pak. Iya. Nah, tidak banyak, tapi inilah kira-kira yang sedang kami laksanakan di Joglo Semar ya, terutama bagaimana konten atraksi itu memberikan ini loh, value for money yang tinggi, karena bagaimanapun juga tadi dengan keterbatasan kita harus agak dorong value-nya ya, agak dorong spending-nya juga, agar trickle down-nya itu sampai ke teman-teman di perekonomian masyarakat, terutama di UKM, di ekonomi kreatif, dan di pelaku usaha. Kemudian ini promosi audiovisual, virtual experience, ini penting, nanti dari teman-teman GNP, kami juga ada pelatihan yang akan segera kami launching itu untuk membuat konten seperti ini, karena bagaimanapun pre-experience itu akan menjadi penting. Kemudian SDM pariwisata yang kiri bawah itu mengenai tuan rumah yang baik, storytelling, dan mungkin menambah jumlahnya, karena nanti harus ada visitor management. Kemudian ada tailor-made package, pricing, retail, small group. Nah ini yang menjadi tantangan untuk teman-teman di industri yang minggu depan kami akan mulai rumuskan bersama, karena pada intinya pada bulan Februari tahun lalu kami itu sudah mencoba untuk membuat travel pattern baru begitu, yang tematik, yang experience based. Nah mudah-mudahan nanti dengan seperti ini, karena ini juga ada beberapa teman-teman kita expert yang menyatakan nanti tahun depan harus setelah COVID tolong tematik, tolong experience based, tolong diperjelas value for money-nya seperti itu. Nah, kita akan coba lanjutkan beberapa contoh tour package seperti ini dengan industri. Mungkin itu aja, Mbak, apa yang bisa saya sampaikan. Tapi kami optimis, insya Allah mengikuti arahan dari pusat, mendorong, dan kita akan coba untuk aktivasi destinasi yang ada di Joglo Semar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bisma. Ini luar biasa sekali, dan teman-teman Genpi menjadi banyak punya konten, karena Genpi saat ini ada di 34 provinsi dan 142 kabupaten kota di Indonesia, dan semoga ini memang bisa membantu untuk promosi pariwisata khususnya destinasi super prioritas. Terima kasih Pak Bisma, presentasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki narasumber kita yang keempat. Nah, beliau adalah Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, kepada Bapak Ari Prasetya. Selamat sore Pak Ari. Sore Mbak J, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Sehat ya Pak ya? Baik, sehat Alhamdulillah. Baik. Bapak Ari, kami berikan waktu 10 menit untuk bisa berpresentasi. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Karena 10 menit saya di kanan saya juga nyalain timer nih supaya nggak kelewat. Kasihan yang lain nanti kalau kelewatan.
Thank you banget Mbak J dan teman-teman GNP atas opportunity-nya sore ini. Yang saya hormati Ibu Diah, Kemenparekraf, Pak Teguh. Biasanya saya sama Pak Teguh nih kalau ketemu nyusun program. Nah, kali ini lebih fun ini. Hari Jumat kita ngomongin pariwisata di era tatanan baru. Dan semua pembicara dan panelis yang saya hormati, yang paling terpenting adalah rekan-rekan peserta dan audiens acara webinar sore ini. Nah, saya langsung saja, mudah-mudahan 10 menit tidak lewat, kami diminta untuk menyiapkan paparan. Toba adalah 5 destinasi, satu dari 5 destinasi super prioritas, tadi kata Pak Teguh. Saat ini Presiden perhatiannya luar biasa. Di sini juga ada rekan-rekan dari Borobudur, dari Mandalika, dari Labuan Bajo nanti, dan mudah-mudahan juga ada sedikit mengenai Likupang, karena yang kelima itu adalah Likupang di Sulawesi. Nah, Toba ini adalah slide pertama saya. Kalau memang teman-teman GNP, saya yakin cukup aktif di sosmed. Kami dalam setahun terakhir mencoba untuk memperkenalkan brand baru ini, namanya The Caldera of Kings. Jadi ini adalah sub-brand dari Master Brand Wonderful Indonesia. Kenapa Caldera of Kings? Karena Toba ini kita ingin membawa satu cerita baru yang sebetulnya sudah cukup lama, tetapi mungkin selama ini belum dikenal. Jadi Toba ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang tercipta karena letusan gunung berapi selama 3 kali, yang terakhir 74.000 tahun yang lalu. Dan cerita-cerita mengenai Danau Toba adalah sesuatu yang sangat menarik, baik itu dari sisi geologinya, dari sisi budayanya, maupun dari sisi biodiversity-nya. Dan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba dibentuk tahun 2016 dengan peraturan Presiden waktu itu, dan kami sudah beroperasi selama 3-4 tahun terakhir. Banyak sekali tugas-tugas yang sudah dilakukan. Next slide. Ini saya summary-kan saja atau saya thumbnails beberapa hal yang waktu itu kami lakukan dari hulu sampai dengan ke hilir. Koordinasi dalam pembukaan penerbangan. Market terdekat kami adalah Malaysia dan Singapura kalau untuk internasional. Kami melakukan beberapa pengembangan juga, bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di pusat. Kami juga bekerja sama dengan swasta, gitu ya. Di situ ada Go Toba, itu dulu waktu pertama kali Gojek membuka layanan di Balige, kurang lebih 30 menit dari Bandara Silangit. Beberapa pengembangan infrastruktur, dan di tahun lalu, akhir tahun lalu, kita bersama-sama mengusulkan Danau Toba untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark, dan sudah disetujui sehingga branding kami tadi cukup inline dengan rencana dan visi ke depan untuk meningkatkan pariwisata di Danau Toba. Pembangunan-pembangunan lain dan juga event-event kami selenggarakan. Di Sumut sendiri ada Genpi-nya, saya yakin Mas Vito ada di sini, Ketua Genpi Sumut, dan kami juga bersinergi dengan Genpi Sumut untuk melakukan promosi terhadap pariwisata, terutama untuk teman-teman millennials. Lanjut. Ada 3 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama terkait dengan COVID, singkat. Yang kedua tren pariwisata, dan ketiga adalah tadi tematik experience-based tourism. Kita coba lihatkan sedikit mengenai adventure tourism. Next slide. COVID di Sumatera Utara sejauh ini relatively masih terkendali ya, dari 32 kabupaten di Sumatera Utara. Toba ada 8 kabupaten. Yang di sebelah kanan itu ada 8 kabupaten, dan total kurang lebih kasus yang ada di 8 kabupaten ini sekitar 20-22 kasus positif. So far masih terkendali, dan tapi kalau dari warnanya di sebelah kiri itu, sebagian ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang merah, dan saat ini masih dalam preparation untuk masuki masa new normal. Beberapa sudah ready, beberapa masih menyusun SOP, tapi kami tentunya berkoordinasi dengan gugus tugas pusat di nasional dan juga di provinsi. Next slide. Kalau kita lihat sejarahnya atau kronologis dari COVID ini dan dampaknya di Sumut, Indonesia, dan dunia, kita pikir kuartal 1 2020, Indonesia agak telat sekitar 1-2 bulan serangannya. Sumut agak terlambat mungkin sekitar 1 bulan dari nasional. Jadi kalau kita lihat dunia waktu itu di Q1 sudah down sampai dengan 90%. Indonesia mungkin masih di sekitar 70% impact terhadap kedatangan wismannya. Sumatera Utara mulai kerasa, tapi Januari waktu itu Sumatera Utara masih membukukan 24.000 kunjungan di bulan Januari, mulai turun di Februari sampai hitnya mulai kerasa di bulan Maret.
Bulan kuartal kedua 2020 Sumatera Utara agak kelimpungan karena angka kunjungan kita semakin down seiring dengan ditutupnya beberapa penerbangan internasional. Dunia mulai recover, tapi kita memasuki masa yang agak berat di Indonesia, di mana kedatangan wisman kita down sampai dengan 90%, karena memang penerbangan mulai ditutup. Harapannya ke depan di kuartal 3 saat ini dan kuartal keempat, kita mulai belajar terbang lagi. Kalau dulu terbiasa terbang, sekarang harus mulai belajar terbang lagi, karena protokolnya semakin banyak. Dan juga beberapa event masih diharapkan terlaksana. Kalau tidak salah, mungkin Bu Diah lebih tahu mengenai ini, tapi di Bali ada beberapa event yang sampai hari ini belum dibatalkan. Salah satunya adalah Bali Maybank Marathon di bulan Agustus, dan ada Food and Hotel Tourism di bulan Oktober, tapi kita lihat nanti situasinya. Kita berharap Sumut atau Indonesia bisa cepat recover. Next slide. Angka kunjungan kita Sumatera Utara di Wismannya berkisar di angka 236.000 sampai 250.000. 2019 kita membukukan 260.000, di mana 60% dari Wisman yang datang ke Sumatera Utara berkunjung ke Danau Toba. Lanjut, saya akan cepat saja. Tren pariwisata tadi sudah banyak dijelaskan, tetapi ini salah satu survei yang cukup menarik menurut saya yang dilakukan oleh Markplus, di mana waktu itu ditanyakan pada saat new normal sudah diberlakukan, apakah akan siap untuk melakukan perjalanan. 54% menyatakan siap, dan mostly, next slide, yang menyatakan siap adalah teman-teman millennials. Jadi dalam 3-6 bulan, mostly millennials menyatakan siap, dan tentunya millennials selalu menjadi pembuka jalan untuk age group yang lain. Next slide. Lanjut saja. Saya langsung jump. Nah, di sini Danau Toba punya opportunity, di mana dari survei tersebut dinyatakan bahwa mostly yang siap untuk melakukan perjalanan, mereka ingin mencari tempat-tempat yang sepi, yang mountainous, dan sightseeing tour, dan berbagai pilihan lain sejalan dengan itu, termasuk adventure dan culture tourism. Next slide. Saya langsung ke kesimpulan saja. Jadi dari travel intern tentunya orang masih hati-hati dengan isu kesehatan dan safety dan juga healthy. Tetapi mereka akan mulai untuk travel domestik. Jadi kalau kita lihat sekarang Juni, let's say misalnya Sumut akan dimulai memberlakukan new normal misalnya di bulan Juli, maka 3 atau 4 bulan setelah itu kita expect akan ada mulai pertumbuhan wisatawan walaupun sifatnya masih Nusantara. Nah, kita juga melihat bahwa potensi pasar lokal atau wisatawan lokal, di mana orang-orang misalnya di Sumut atau travel antar kabupaten di Sumut juga akan menjadi sesuatu yang akan mulai dilakukan, terutama oleh teman-teman millennials tadi. Lanjut, tadi ini sudah dipaparkan Bu Diah, tapi saya ingin menekankan satu hal, bahwa produk pariwisata nantinya yang akan booming adalah yang akan berhasil untuk meyakinkan bahwa kesehatan adalah hal penting. Jadi hotel yang mungkin kamarnya banyak, tetapi mereka tidak berhasil meyakinkan wisatawan bahwa mereka siap dengan protokol kesehatan, mungkin akan kurang digemari. Sementara mungkin homestay atau tempat lain yang selama ini mungkin tidak populer di beberapa tempat, tetapi kalau mereka bisa berhasil untuk memperkenalkan protokol kesehatan yang baik, tentunya akan menjadi perhatian. Aktivitas outdoor akan banyak dilakukan, self-driving dan private tour akan menjadi booming, instead of big group tour gitu ya, family tour. Orang akan senang untuk nyetir sendiri daripada disetirin, orang akan senang untuk tour dalam mobil-mobil kecil daripada di bis yang besar dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan hal baru, dan kita juga mempersiapkan Toba untuk itu. Lanjut. Nah, ini mungkin 2 menit terakhir, intinya adalah ini satu opportunity yang dimiliki Danau Toba, adventure tourism atau pariwisata petualangan. Berdasarkan definisi resmi dari Kementerian Pariwisata, ada 3 kelompok. Yang pertama Nusa, Tirta, dan Dirgantara. Jadi Nusa di darat, Tirta di air, Dirgantara di udara. Saat ini kita sudah punya banyak portfolio. Next slide. Yang bisa kita lihat di sini, rafting di Sungai Asahan ini cukup terkenal dan di sosial media sudah cukup banyak diketahui orang. Paddling juga ini satu yang sangat menarik dilakukan di air yang tenang di Danau Toba. Camping, kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas di Sumatera Utara, salah satunya adalah Rumah Karya Indonesia untuk melakukan camping. Kalau pernah dengar mungkin Festival 1000 Tenda di Danau Toba, ini dilakukan oleh satu komunitas di sini. Aktivitas bersepeda di tuk-tuk, di Parapat, dan di beberapa tempat juga menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan, dan juga para layang atau olahraga dirgantara. Lanjut. Jadi kenapa adventure tourism? Karena Toba sudah terkenal sebetulnya budayanya. Kalau kita lihat Toba menjadi 4 klaster, ada yang hijau di utara, yang ungu di sebelah timur, merah di barat, dan kuning di selatan.
Maka selama ini dengan adanya adventure tourism, portfolio ini bisa semakin lengkap gitu ya. Orang tidak hanya melihat tarian, tidak hanya melihat budaya, tetapi juga tentunya melihat bagaimana experience atau adventure tourism ini bisa menjadi satu hal yang melengkapi portfolio tersebut. Lanjut, slide terakhir kami. Kalau sudah tahu juga di Toba sekarang ada The Caldera, ini dibangun juga oleh Badan Otorita dan sudah cukup banyak pengunjung yang datang ke sini. Lanjut, in future yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana adventure tourism ini, next slide, misalnya bersepeda, baik itu untuk pro level, leisure, untuk hobi, ya, jadi grup kecil maupun family, ini juga bisa menikmati nanti bagaimana indahnya sambil beraktivitas. Next slide, olahraga dirga juga sangat menarik. Kita sempat beberapa kali bicara mengenai opportunity untuk menyelenggarakan yang sebelah kanan itu family leisure, tapi bentuknya kayak balon udara panas. Ini kalau orang ke Turki sangat senang naik ini, tapi di sana buminya gersang ya, kalau di Toba berair dan sangat hijau, jadi saya pikir ini sangat potensial untuk kita kembangkan. Lanjut, dan olahraga tirta dari mulai yang pro sampai yang grup, sampai juga kepada ekspedisi-ekspedisi yang menggunakan kayak dan kano berkeliling Danau Toba dan Pulau Samosir. Lanjut, are you ready? Kami menunggu teman-teman dan berharap juga menghimbau kepada teman-teman Genpi di seluruh Indonesia untuk membantu kami mempromosikan, tapi karena COVID mungkin angle presentasi kita atau promosi kita agak sedikit berbeda. Kalau dulu ayo datang beramai-ramai, sekarang adalah bagaimana kita meyakinkan wisatawan atau market untuk kiranya sama-sama menjaga protokol kesehatan sehingga kita tetap bisa berwisata, tetapi kita tetap merasa nyaman dan feeling comfortable mengunjungi destinasi di Indonesia. Terima kasih Mbak Ji atas waktunya. Terima kasih Pak Ari. Iya, presentasi yang sangat luar biasa sekali dan boleh saya jawab bahwa I am ready Pak untuk ke Danau Toba dan juga teman-teman Genpi yang lain pasti sangat ready untuk ke Danau Toba. Menarik sekali ya teman-teman, kita masih menyimpan dua narasumber yang sangat istimewa juga. Dan kali ini adalah narasumber kita yang kelima, salah satu kakak kita, karena saya memanggilnya memang kakak karena masih sangat muda dan energik sekali. Beliau adalah Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuhan Bajo Flores, Kak Sana Fatina. Selamat sore Kak Sana. Selamat sore Kak J. Ya, selamat sore. Iya, boleh Kak Sana langsung presentasi, teman-teman sudah tidak sabar ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Genpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Teguh, Bu Martini Paham, teman-teman rekan Badan Otorita, Mas Ari, Mas Bisma, dan juga dari ITDC. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang mungkin pada kangen kali ya ngelihat Pulau Padar. Nah ini dia Ridho Labuan Bajo. Bagaimana kami menyiapkan untuk reaktivasi pariwisata Labuan Bajo dan NTT. Oke, ini sedikit update aja. Memang Labuan Bajo ini tahun 2019 mencapai jumlah kunjungan wisatawan sampai 221.000. Di mana 137.000-nya itu adalah wisatawan mancanegara. Dan di sini kami mulai mengembangkan bagaimana Labuan Bajo tourism ini terintegrasi dari seluruh aspek dan sektor, melibatkan juga agriculture, farming, kemudian people culture-nya, kemudian inovasi-inovasinya, pemerintahannya, serta bagaimana dia tangguh terhadap bencana. Seperti arahan Presiden, ada 7 hal yang harus dilakukan untuk percepatan Labuan Bajo. Nah, ini kita kerjakan semuanya, dan alhamdulillah tahun lalu kita terpilih menjadi Best in Travel 2020 dari Lonely Planet untuk NTT sebagai destinasi wisata. Nah, sedikit update bahwa sambil COVID ini juga pembangunan di destinasi Labuan Bajo tetap berlangsung. Kami tetap menyiapkan bandara untuk menuju bandara internasional tahun 2022 mudah-mudahan. Kemudian pembangunan tetap dilakukan, penataan dermaga dan segala macamnya mudah-mudahan ketika nanti selesai dari pandemi COVID, teman-teman datang ke Labuan Bajo, wajah Labuan Bajo sudah disulap dengan cantik. Nah, terkait COVID sebenarnya ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama tentunya untuk protokol clean health and safety kita terapkan di seluruh alur wisatawan, mulai dari adanya rapid test, kemudian personal hygiene, pemakaian masker, cek temperatur, dan juga social distancing. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan teman-teman kepolisian, Basarnas, BNPB, TNI, BPBD, dan semuanya sehingga kita bisa menjaga safety and security teman-teman yang berwisata ke Labuan Bajo. Nah, yang kami lakukan saat ini juga adalah benar-benar memetakan mulai dari alur kedatangan, kemudian dari bandara pelabuhan, kemudian aktivitasnya mulai dari restoran, toko-toko, objek wisata, baik dia mau trekking ataupun wisata bahari,
kemudian fasilitas umum dan transportasi itu semua kita pastikan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian di menginap pun dari hotel, homestay, termasuk kapal wisata kita pastikan untuk mereka memenuhi protokol kesehatan juga. Dan saya sangat mengapresiasi ternyata teman-teman di Labuan Bajo pun juga sangat kooperatif, jadi kami itu intensif seminggu kemarin setiap hari rapat hanya untuk memfikskan protokol yang akan diterapkan, sehingga sebenarnya ini adalah semua industri di sini udah gak sabar nih untuk dibuka lagi Labuan Bajo. Ini beberapa hal yang bisa saya sharing, kayak kemarin ada simulasi di Taman Nasional Komodo, jadi ranger semua memakai masker, kemudian ada pengecekan suhu, kemudian alat-alat snorkel dan wisata bahari dibersihkan dengan rutin. Nah, ini juga ada bandara, di mana di sini ketika datang langsung diantri dan menyerahkan kartu kesehatan. Teman-teman yang datang dari pelabuhan pun juga seperti itu. Jadi ini benar-benar seluruh Labuan Bajo bersih dan berbenah untuk menyambut new normal. Kalau perjalanan kami memang saat ini kita sedang menyiapkan untuk fase uji coba, mudah-mudahan minggu depan. Kebetulan ada 5 tahapan dari persiapan, simulasi, sosialisasi, uji coba, dan pembukaan destinasi tahap 1. Dari persiapan tadi saya cerita, selama seminggu lebih kita diskusi bersama teman-teman asosiasi, pemerintah daerah, kemudian semua stakeholder pariwisata, dan kemudian tanggal 12 Juni Pak Gubernur NTT juga mengeluarkan protokol new normal, termasuk juga untuk pariwisata. Nah, kemudian dari situ juga kami sedang melakukan penyusunan materi video promosi terkait penerapan CHS di Labuan Bajo dari alur wisatawan, dan kita menyiapkan nanti 1 Juli ada pembukaan destinasi tahap 1. Nah, selama masa percobaan dari 22 sampai tanggal 1 kita akan lakukan simulasinya. Harapannya memang dari kami dalam waktu 2 bulan kita bisa kembali normal, dan memang untuk pembukaan ini awalnya adalah untuk masyarakat NTT dulu, kemudian kita evaluasi, dan kemudian akan kita buka untuk wisatawan Nusantara. Nah, ini ada sedikit titipan dari teman-teman Balai Taman Nasional Komodo, buat teman-teman yang udah rindu berwisata ke Taman Nasional. Jadi, kita akan uji coba dengan melakukan pembukaan fase 1 tanggal 1 Juli, di mana di situ ada kuotanya melalui online booking, 50 orang per hari untuk loh buaya dan loh liang. Dan kemudian untuk kita sudah menerapkan sistem carrying capacity untuk wisata bahari, di mana untuk Batu Bolong, Karang Makassar, Mawan, dan Siaba Besar, ini teman-teman yang suka jalan-jalan pasti tahu nih tempat-tempatnya, kita akan uji coba dengan 5 kapal per hari. Jadi kita lakukan benar-benar bertahap. Dan dipastikan bahwa semua tugas yang melayani wisatawan itu semua harus tes kesehatan dulu. Nah, sedikit insight, melanjutkan juga melengkapi paparan dari teman-teman dari Direksi Badan Otorita yang lain juga, bahwa 46% berdasarkan survei Google dan Traveloka Insight itu memilih destinasi pantai dan alam terbuka sebagai preferensi tujuan berwisata. Kalau di list 10 domestik, Labuan Bajo dan Kupang alhamdulillah masih tersebut meskipun di 2 terbawah, tapi di sini kami melihat ada peluang bahwa ini akan menjadi destinasi idaman teman-teman semua untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Nah, sehingga saat ini kami lagi intensif juga, mungkin mohon bantuan juga dari teman-teman GMP, nanti kita bareng-bareng ya, untuk kita lakukan aktivasi digital, hashtagnya Rindu Labuan Bajo. Jadi gimana kita memberikan branding kepada seluruh dunia bahwa Labuan Bajo pasca COVID ini sudah bersiap untuk menyambut, dan kemudian ketika nanti pemerintah pusat menyatakan untuk pembukaan destinasi Labuan Bajo, kita hashtagnya adalah Ayo ke Labuan Bajo. Jadi kita ingin teman-teman semua bisa datang ke sini. Sedikit insight juga bahwa karena memang ke depan pariwisata ini akan lebih tematik dan lebih personal, kita punya contoh tema-tema travel pattern seperti UNESCO List Trip, ada Komodo National Park sebagai UNESCO World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve, kemudian ada Wairebo dan Kelimutu, kemudian ada trip ke masa lalu, kita punya Flores Hobbit di Liang Bua Cave, kemudian ada Desa Megalitik Bena, ada juga perburuan paus di Lembata. Kita juga punya conservation trip yang fokusnya ke bird watching, kemudian snorkeling dengan manta ray, dan juga sailing menggunakan kapal wisata. Lalu yang terakhir dan nggak kalah menariknya adalah wisata religi, di mana kita tahu Flores adalah salah satu salah terkenal terkait agama Katoliknya, dan di sini kita punya gereja-gereja tua yang luar biasa sangat menarik, berusia 100 tahun lebih. Dan kemudian tentunya semua orang udah tahu ada Semana Santa gelaran duka setiap Paskah, sangat menarik untuk diikuti. Nah, harapannya memang ke depan kami akan bekerjasama dengan rekan-rekan semua untuk memanfaatkan peluang ini, merekuisisi kembali, merebranding kembali Labuan Bajo Flores sebagai destinasi yang otentik, sebagai gerbang pariwisata untuk NTT dan sekitarnya.
mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Kami tunggu semua di Labuan Bajo. Jangan lupa hashtagnya Rindu Labuan Bajo. Terima kasih. Terima kasih Kak Syana, luar biasa, rindu Labuan Bajo. Ya, kita semua sudah rindu dengan Labuan Bajo dengan segala isinya, baik dari atas sampai ke bawah laut yang sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan memasuki sesi terakhir. Ini adalah narasumber kita yang ke-6. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bahwa Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah bagi MotoGP yang sangat melegenda itu, dan bayangkan bagaimana media value ketika MotoGP ada di Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Marvan. Halo, selamat sore Pak Marvan. Beliau adalah Program Management Head dari ITDC The Mandalika. Iya. Selamat sore Pak Marvan. Selamat sore Mbak J dan rekan-rekan Genpi semua, juga rekan-rekan narasumber. Baik. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar Pak, iya. 10 menit untuk Pak Marvan, dipersilahkan Bapak. Baik, saya izin share screen juga dari saya sendiri ya. Baik. Baik, sudah terlihat screen saya Mbak J? Ya, sudah Pak. Ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Ini saya mungkin meniru senior saya Pak Ari Pras dengan menggunakan stopwatch juga nih supaya tidak mengurangi jatah waktu untuk tanya jawab. Pasti ya mungkin rekan-rekan juga sudah menantikan tanya jawabnya. Nah, saya mulai saja. Ada beberapa slide yang mau saya perkenalkan. Jadi mungkin satu hal yang menarik dari ITDC ini adalah orang mungkin kenal ITDC itu mungkin kenal MotoGP-nya dulu gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya kenalkan dulu di awal sebelum saya masuk ke bagian reaktivasi pariwisata di masa post-COVID untuk Mandalika. Jadi seperti yang sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya, Mandalika pun adalah satu bagian dari 5 destinasi super prioritas yang rencananya akan digenjot pembangunan dan pengembangannya. Next-nya, untuk teman-teman, khususnya teman-teman Genpi ataupun halayak umum yang belum kenal ITDC, saya tampilkan sedikit. Apa sih ITDC itu? ITDC itu sebuah BUMN, jadi kita di bawah Kementerian BUMN, namun karena bisnis lain kita di pengembangan pariwisata, tentunya kita sangat bekerja sama dengan erat sekali dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, satu hal yang mau saya tekankan adalah visi kita adalah menjadi pengembang pariwisata kelas dunia. Nah, lalu apa sih ITDC itu? Kenapa baru terdengar sekarang? Mungkin saja teman-teman mengenal ITDC dengan nama BTDC zaman dulu. Itu BTDC stands for Bali Tourism Development Corporation. Jadi pada dasarnya BTDC itu adalah cikal bakal ITDC, di mana produknya atau portfolionya adalah Denusa 2. Seperti yang terlihat di ilustrasi bahwa salah satu bisnis lain terbesar BTDC adalah pengembangan pariwisata. Jadi kalau ditanya orang, apa sih yang BTDC atau sekarang dikenal setelah 2015 dikenal dengan ITDC, apa sih yang kita lakukan? Ya singkat kata kita menyulap barren land atau tanah rawa-rawa atau apapun tanah lahan yang tidak produktif menjadi kawasan yang cantik untuk menjadi destinasi pariwisata. Nah, lalu Nusa Dua yang sudah beroperasi selama lebih dari 46 tahun sampai detik ini masih saja menjadi salah satu destinasi pilihan bagi turis-turis baik domestik maupun mancanegara. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Mandalika. Nah, jadi Mandalika itu adalah sebuah kawasan di Lombok Tengah. Kalau dari sisi kabupaten dia masuknya Lombok Tengah. Biar saya masuk ke petanya dulu. Nah, lokasinya kurang lebih di sekitar sini. Di bagian selatan pantai Lombok, namun untuk urusan kabupaten, untuk urusan otorita pemerintahan dia masuk Kabupaten Lombok Tengah. Nah, apa sih Mandalika itu? Mandalika itu adalah sebuah lokasi yang sudah diresmikan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober tahun 2017, di mana lokasinya hanya 1 jam 45 menit flight dari Jakarta, hanya setengah jam dari Bali, dan rencananya mau kita jadikan kawasan yang lebih besar dan lebih terintegrasi lagi dibandingkan kakaknya yang sudah duluan yaitu Nusa Dua. Gitu. Nah, ini kurang lebih zoom in picture-nya
tentang kawasan Mandalika, ini saya ambil dari Master Plan Mandalika. Jadi tidak seperti Nusa Dua. Nusa Dua itu luasnya hanya 350 hektar kurang lebih. Nah, Mandalika memiliki luas sekitar hampir 1.200 hektar, so hampir lebih dari 4 kali Nusa Dua. Dan rencananya akan dibangun hotel-hotel serta amenitas-amenitas pilihan sehingga mampu menjadi destinasi yang lebih diminati lagi, yang mendatangkan devisa ataupun ujung-ujungnya devisa dari turis-turis mancanegara gitu. Nah, apa sih keunggulan Mandalika selain areanya yang jauh lebih luas dibanding Nusa Dua? Di sini kita juga akan membangun lebih dari 12.000 kamar hotel, juga lebih dari 350.000 meter persegi commercial space. Dan yang mungkin ya teman-teman mungkin udah mulai nggak fokus ngelihat bagian tengah dari gambar ini, di mana ya inilah kurang lebih area di mana sirkuit yang ada di berita-berita itu akan dibangun. Nah, Mandalika ini mirip-mirip Nusa Dua, dia juga memiliki coastal beachfront yang cukup panjang, kurang lebih 16 km. Dan rencananya setiap inci dari coastal beach ini akan kita manfaatkan untuk memajukan pariwisata Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Next-nya. Lalu apa sih yang membedakan Mandalika, apa sih benefit dan strength-nya Mandalika dibanding tempat-tempat lain? Nah, di Mandalika ini kita memiliki banyak sekali rencana yang sudah tertuang dalam master plan kita. Salah satunya adalah pemanfaatan renewable energy. Jadi ada sekitar 100 hektar untuk awalnya yang sudah kita alokasikan untuk pengembangan solar cell, dan kedepannya pun juga akan dicari kerjasama dan pengembangan renewable energy lainnya seperti angin, ataupun tenaga hidro, ataupun tenaga gelombang laut. Lalu untuk urusan water management, ada beberapa hal yang sebagaimana layaknya pengembangan pariwisata lakukan, yaitu manajemen air bersih dan air limbah. Nah, untuk air bersihnya kita menggunakan teknologi seawater reverse osmosis atau dengan nama lain SWRO. Nah, teknologi ini sebenarnya teknologi yang sudah sangat umum, namun tidak semua lokasi pariwisata mengimplementasikan teknologi ini, namun kita berkomitmen sebagaimana layaknya yang kita lakukan di Nusa Dua untuk menggunakan SWRO supaya kita bisa memantapkan posisi kita sebagai destinasi pariwisata yang eco-friendly. Lalu bukan hanya penyediaan air bersih, kita juga memanage wastewater treatment supaya air limbahnya tidak mengganggu lingkungan, supaya lokasi kita menjadi lokasi yang sustainable dari sisi tourism juga. Nah, lalu selain dari water management, kita juga memiliki conservation area untuk mangrove yang rencananya bisa digunakan untuk wisata edukasi dan lain-lain, juga nursery. Untuk amenities, ya sepertinya beberapa sudah tidak asing lagi, terutama street circuit, dan juga nanti akan dibangun beberapa hal yang cukup cantik seperti marina seafront, dan theme park, juga golf course. Nah, apa yang sudah kita selesaikan di Mandalika, untuk sementara kita sudah menyelesaikan beberapa infrastruktur dasar seperti jalan-jalan utama, sebuah masjid yang kita namakan Masjid Nurul Bilad, terus Kuta Beach Park. Nah, ini fotonya adalah Kuta Promenade-nya, dan juga beberapa jalan menuju jalan provinsi yang disambungkan ke jalan provinsi dan akses-akses jalan internal kawasan. Nah, ini kurang lebih yang akan kita lakukan. Jadi satu hal yang mau saya paparkan, yang mau saya tekankan adalah meskipun Kuta Mandalika, meskipun The Mandalika ini kita plan untuk dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, namun dengan adanya COVID ini kita tidak akan berhenti melakukan konstruksi dan pengembangan supaya sama seperti Labuan Bajo, kita harap setelah masa-masa pandemi COVID ini bisa kita lewati dan new normal sudah bisa diimplementasikan, Mandalika sudah jauh lebih siap dan sudah bisa lebih banyak lagi dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Nah, lalu facing new normal. Ini slide-nya sedikit saya beda warnakan supaya kita segar semua ngelihatnya. Jadi saya mau mengutip sebuah quotes dari WTO. Jadi pada dasarnya WTO bilang kita masih tidak tahu kapan impact dari COVID ini bisa selesai. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita harus saling mensupport, terutama pelaku-pelaku pariwisata
dan juga orang-orang yang mendukung bisnis-bisnis pariwisata. Nah, oleh karena itu kita mulai mencari, kita mulai mengidentifikasi apa sih challenge-nya Mandalika. Nah, untuk Mandalika, spesifik challenge-nya adalah selain dari travel restrictions yang diaplikasikan untuk hampir semua negara, yang mana top 3 market kita, orang Australia, orang Inggris, sama orang Jerman, ini based on data 5 tahun terakhir, bahkan sebelum gempa, mereka kebetulan turis-turis dari nation-nation di mana turisnya paling banyak datang ke Lombok. Nah, ini mereka semua tidak bisa datang ke, jangankan ke Lombok, mereka tidak bisa keluar dari negara mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, sejalan juga dengan rencana Kemenko Marves yang saya kutip dari rapatnya beberapa hari lalu. Jadi, ada konsep program reaktivasi wisata domestik yang terdiri dari beberapa step, mungkin slide-nya terlalu kecil, tapi saya bacakan saja. Juni sampai Juli itu adalah in-city activations, lalu Juli sampai Agustus adalah staycations, lalu September sampai November adalah road trip, dan lalu Desember sampai Januari adalah epic sale. Dari namanya juga sudah epic, seperti menyenangkan sekali. Nah, oleh karena itu kita membuat sebuah rencana yang kita bagi dalam 3 fase. Yang pertama adalah Tourism Recovery Initiative, yaitu promosi gencar-gencaran, online travel experience, dan juga online travel promo fest. Ini kita lakukan bersama-sama dengan Mandalika Hotel Association, komunitas di Mandalika, supaya kita bisa membantu sesama pelaku bisnis yang existing untuk bisa bertahan dan berkembang di masa COVID. Lalu yang kedua adalah kita membuat new normal guest flow. Jadi kita berharap di Juli Agustus sudah mulai datang wisatawan-wisatawan domestik, dan untuk menyambut fase ketiga yaitu event-event di Mandalika. Maksudnya kita sudah kembali ke new normal gitu. Nah, langsung saja beberapa slide terakhir dari saya. Jadi di bagian guest flow yang akan kita lakukan berbeda adalah kita akan melakukan sosialisasi yang cukup gencar melalui website ITDC, press release, juga staff atau member Mandalika Hotel Associations. Nah, ini akan kita lakukan ke publik. Lalu yang kedua adalah kita akan melakukan sosialisasi ke turis. Tujuannya adalah sebelum turis-turis itu datang ke kawasan kita, mereka sudah terbrief secara elektronik apa protokol yang ada di Mandalika. Nah, lalu yang kedua, setelah mereka di-brief sebelum mereka berangkat ke Mandalika, mereka akan mengikuti protokol-protokol new normal yang sudah disiapkan oleh setiap hotel, yang melingkupi aspek safety, terus policy dan regulation dari hotel sendiri, dan juga tidak lupa menjaga personal hygiene. Nah, yang terakhir adalah the new normal protocol itself. Nah, untuk new normal protocol itself, pada dasarnya ini akan kita launching dalam waktu dekat, 1-2 paling lambat akhir Juni, untuk mengikuti jadwal. Namun semuanya akan didasarkan pada 3 aspek yang sudah yang ada di slide sebelumnya. Maaf, yaitu safety, hotel policy and regulation, dan hygiene. Juga new normal protokol ini juga akan berisi tentang petunjuk yang lengkap dari fase pre-departure buat calon turis sampai apa yang bisa mereka lakukan di kawasan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kelebihan beberapa detik. Semoga kita ketemu bersama di Mandalika, khususnya pada saat penyelenggaraan penyelenggaraan MotoGP nanti. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa, Bapak dari ITDC. Iya, tes suara bisa terdengar. Iya. Thank you Pak Marvan. Ya, ini luar biasa sekali presentasi dari 6 narasumber kita, dan masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi tadi sudah ada presentasi yang sangat luar biasa sekali dari 6 narasumber kita, dan untuk materi jangan galau, nanti bakal di-share oleh panitia, karena ini banyak sekali yang menanyakan tentang materi. Dan sampai saat ini masih juga ada yang live melalui Instagram Genpi Indonesia. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Instagram. Mohon maaf kalau sedikit delay karena memang tidak bisa bersamaan. Baik, pada sesi ini sebetulnya kita masih punya waktu 15 menit untuk melakukan tanya jawab. Nah, sebetulnya pada kolom pendaftaran ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke meja panitia, sekitar 892 pertanyaan yang masuk. Namun sebetulnya kami juga sudah merangkum
Atau kira-kira dari peserta adakah yang ingin berdialog dengan narasumber? Kami berikan kesempatan mungkin. Jika ada mungkin bisa raise hand. Halo? Ya, kepada peserta, raise hand, KLHK, boleh dibuka, host? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja, dipersilahkan satu orang untuk bisa melakukan dialog mungkin. Iya. Selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, selamat Bapak. sore Mbak J. Saya Mustari Tepu dari KLHK. Baik. Kebetulan saya bekerja di Taman Nasional. Kita tahu bahwa kita memiliki 54 taman nasional di Indonesia. Salah satunya yang kita kenal adalah mungkin yang masuk tadi itu dari Komodo. Nah, 53 taman nasional lainnya itu tidak kalah lagi dengan Komodo. Sebenarnya potensi-potensi ini kalau kita gali. Halo, apakah kedengaran suara saya? Iya, Pak. Silahkan singkat padat dan jelas. Potensi ke-53 taman nasional lainnya itu kalau Kementerian Pariwisata, Parekraf masuk bersama-sama KLHK, saya kira ini potensi PNBP yang sangat besar untuk negara. Nah, baik, kami menyarankan Parekraf, kami menyarankan mungkin saran saja, sekaligus pertanyaan, bagaimana Kemenparekraf bekerjasama dengan KLHK untuk mengoptimalkan potensi wisata alam khususnya yang ada di Taman Nasional itu. Terima kasih. Salam dari Mustari Tepu di Makassar. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan ditujukan kepada Kemenparekraf di sini. Selamat sore Ibu Diah. Selamat sore Ibu Diah. Iya. Oh iya, masih di mute. Host minta tolong untuk Bu Diah, host. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya yakin bahwa potensi ini potensinya sangat luar biasa Pak. Karena apalagi ini setelah nanti COVID-19, kami yakin bahwa salah satu pilihan dari wisatawan adalah berwisata ke wisata alam. Ini memang sudah kami ketahui dari hasil obrolan kami dengan Vito. Vito itu adalah Visit Indonesia Tourism Officer yang ada di 22 kota di luar negeri. Kemudian juga dari partner-partner kami bahwa memang betul pilihan berwisata wisatawan internasional khususnya mereka, dan saya yakin juga mungkin dengan wisatawan Nusantara ya, mereka akan memilih destinasi yang bernuansa alam. Nah, jadi saya setuju Pak bahwa kita perlu berkolaborasi untuk mengembangkan Taman Wisata Nasional ini sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa seperti yang tadi disebutkan oleh salah satu pembicara, bahwa nantinya ke depannya yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan visitor management, Pak. Karena gimana pun, meskipun di tempat alam, visitor management ini sangat diperlukan, khususnya terkait carrying capacity dan juga protokol-protokol kesehatan. Saya yakin nanti di tempat kami ada deputi destinasi yang khusus menangani masalah pengembangan objek. Nanti kita bisa kolaborasi, Pak, untuk mengembangkan lebih lanjut ke 53 Taman Nasional ini. Terima kasih, Pak, sarannya. Baik, terima kasih Bu Diah. Ini jawaban yang sangat singkat, padat, jelas, namun juga sangat konkret. Nah, tidak syah jika saya tidak menyampaikan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan saat mendaftar. Dari sekian banyak pertanyaan, banyak sekali sebetulnya yang sangat menarik, dan ini mungkin pertanyaan yang paling cocok untuk Pak Teguh. Selamat sore Pak Teguh. Ya. Host, bisa dibantu untuk Pak Teguh? Selamat sore. Selamat sore Pak Teguh. Banyak sekali akademisi yang join pada sore hari ini.
Dari sekitar 1.123 pendaftar ini, sekitar 50% justru datang dari dunia akademisi, baik itu staf pengajar maupun mahasiswa. Nah, mereka banyak menanyakan terkait dengan seberapa optimiskah pertumbuhan pariwisata pada tahun ini dan tentu juga tahun depan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagaimana tadi disampaikan, saya sampaikan di slide saya terakhir, kami sebenarnya cukup optimis, tapi kami melihat rentangnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi bahwa pemulihan dan ke arah normalisasi ini tidak bisa hanya bertumbuh pada 1 tahun, misalnya 2021 saja, tapi melihat ke dimensi yang lebih panjang, karena mungkin ini juga sejalan dengan respon global terhadap COVID-19 ini, di mana antara kehati-hatian dan juga keinginan untuk bereksplorasi itu sama pentingnya. Jadi kehati-hatian itu adalah keselamatan dirinya, sama pentingnya juga mungkin dengan bagaimana dia juga bisa berkunjung begitu ya, menyalurkan minatnya juga untuk berkunjung atau traveling. Jadi kami melihat ini juga hasil diskusi dengan Kementerian Parekraf, bahwa mungkin pertumbuhan dari wisatawan mancanegara mungkin agak targetnya mungkin menurun sedikit ya. Tapi kita karena di RPJMN 2020 sampai 2024 itu fokusnya adalah pariwisata berkualitas, jadi kami lebih menyasar kepada berapa pendapatan. Jadi kalaupun misalnya wisatawan itu akan hadir di Indonesia, tentu yang diharapkan dia bisa tinggal lebih lama, spending lebih banyak, dan mungkin apa yang juga diamanatkan Bapak Presiden, misalnya untuk Bu Shana dan kawan-kawan di Labuan Bajo, bagaimana menjadikan Labuan Bajo menjadi destinasi premium, itu juga merupakan salah satu bagian dari optimisme pemerintah bahwa yang dituju kita adalah memang pendapatan pariwisata. Harapan yang kedua adalah kalau pariwisatanya berkembang, tenaga kerjanya juga bisa lebih banyak. Jadi kami cukup optimis, tapi melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang dan fokusnya kepada pariwisata yang berkualitas. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Teguh, ini luar biasa sekali. Iya, host bisa dimatikan untuk share screen-nya? Iya, sepertinya ada yang kepencet untuk share screen, belum dimatikan. Iya. Baik, terima kasih luar biasa Pak Teguh, dan bagaimanapun kita memang harus optimis dalam pertumbuhan pariwisata, khususnya juga setelah nanti post-COVID ini. Baik, mungkin kalau saya harus memilih pertanyaan lagi nanti terlalu lama, dan teman-teman untuk materi juga akan di-share. Namun sebelum nanti ke closing statement, kami sebetulnya ingin menyapa juga keempat narasumber dari destinasi prioritas, Mbak Shana, Pak Ari, lalu Pak Bisma, dan Pak Marvan. Ya, ini banyak sekali pertanyaan masuk terkait dengan sustainable tourism, lalu juga terkait dengan krisis center yang ada di destinasi super prioritas. Nah, mungkin bisa dijelaskan kesiapan terkait dengan krisis center dan bagaimana komitmen destinasi super prioritas terhadap pengembangan sustainable tourism. Mungkin bisa dimulai dari Pak Bisma atau Pak Ari. Host mungkin bisa dibantu untuk dibukakan mute-nya. Ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ari atau Pak Bisma atau Pak Marvan atau Kak Shana. Silahkan Kak Shana. Mungkin saya mulai aja, nggak masalah Mbak Jo. Baik. Ya. Jadi dua hal ya. Pertama itu tentang sustainability, apa saja yang sudah kita lakukan. Yang kedua tentang crisis management ya. Oke. Saya mulai dengan yang sustainability dulu. Jadi terlepas dari hal-hal yang berbau renewable energy, sustainability itu kan panjang sekali, sesuai dengan sustainability development yang pernah, definisi sustainability development yang pernah dikasih sama UN. Nah itu kan ada beberapa elemen. Nah, tadi mungkin saya sudah sentuh beberapa yang sifatnya tentang energi dan resources. Nah, seperti air dan juga energi listrik. Satu lagi yang mungkin mau saya sentuh adalah, jadi dalam pengembangan KEK Mandalika ini, kita juga bukan hanya mengembangkan kawasannya saja, tapi juga neighboring community. Jadi kita juga salah satunya
ada dua sub project atau project elemen dari yang kita lakukan sekarang. Yang pertama itu kita sebut dengan establishing economic linkage. Jadi rencananya kita mau mere-establish hubungan ekonomi antara desa-desa penunjang. Kita sudah mengidentifikasi setidaknya ada 5 desa penunjang di sekitar yang bertetanggaan dengan kawasan kita, supaya pada saat kawasan kita sudah fully operational atau mungkin sudah lebih beroperasi dibanding sekarang, semua hal-hal yang mereka hasilkan, baik itu jasa maupun produk, itu bisa digunakan sehingga ada nilai ekonominya, ada nilai ekonomi timbal balik antara kita ini. Nah, terus yang kedua tentang crisis management itu juga masih tentang sustainability. Kita juga membangun infrastruktur buat desa-desa penunjang itu. Jadi supaya mereka juga termajukan, kita juga memiliki sub project di mana kita beri nama Infrastructure Improvement for Neighboring Community, yang isinya adalah basic infrastruktur seperti jalan, balai desa, sekolah, ataupun layanan kesehatan. Gitu. Nah, untuk krisis management, saya rasa Lombok beberapa kali diterjang beberapa bencana, mulai dari sebelum COVID, bahkan kita sudah diterjang oleh gempa beberapa kali. Nah, untuk itu diperlukan bukan hanya ITDC sebagai pemilik kawasan, tapi juga diperlukan koordinasi dari seluruh elemen institusi dan kelembagaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, juga pemerintah pusat. Dan terlepas dari hal-hal itu sudah berjalan sampai detik ini, ada trauma recovery, ada pemberian bantuan, dan yang pastinya ITDC berpartisipasi penuh di sana. Kita juga untuk ke depannya membangun beberapa infrastruktur untuk yang berhubungan dengan crisis management, seperti temporary evacuation shelter, dan juga membuat SOP crisis management itu sendiri. Nah, itu tentunya nanti ke depannya akan kita publikasikan ketika sudah ready 100%. Mungkin seperti itu, Mbak J. Baik, mungkin juga karena saya sudah dicolek oleh MC juga, karena waktu kita juga sangat terbatas, mungkin saya bisa langsung masuk ke closing statement, dan akan dimulai dari Ibu Diah, Pak Teguh, Pak Bisma, Pak Marvan, Kak Shana, dan juga closing statement pada pertemuan dan webinar sore hari ini. Dipersilahkan. Oke, mohon izin saya duluan. Teman-teman, semoga kita terus semangat, jaga kesehatan. Yang penting adalah bersama jaga Indonesia. Stay di rumah saja. Nanti kalau sudah mulai kita bisa berwisata di Indonesia saja, dan bangga buatan Indonesia dengan beli kreatif lokal. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dia. Dipersilahkan untuk narasumber kedua. Mohon host untuk meng-unmute. Iya. Ya, terima kasih. Saya pesannya adalah bahwa pemulihan ini membutuhkan kolaborasi bersama. Jadi apa yang dikatakan tadi, saya menyatakan ada penghelanya para pengelola destinasi dan ada pembinanya Kementerian Pariwisata yang mengawal seluruh proses pemulihan ini, membutuhkan kolaborasi tidak saja di antara kementerian lembaga dan Pemda, tapi juga seperti gerakan-gerakan yang ada untuk generasi pariwisata Indonesia yang merupakan salah satu pilar yang penting juga. Mungkin demikian, jadi perkuat kolaborasi untuk pemulihan yang lebih cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Kami siap untuk menjadi sahabat pembangunan. Iya, dilanjutkan untuk narasumber ketiga, dipersilahkan. Ya, mungkin untuk teman-teman semuanya kita tetap optimis, kita tetap staycation, kita do local safari, dan kita explore more Indonesia. Itu aja untuk setelah Baik, COVID. terima kasih. Untuk narasumber keempat, dipersilahkan Bapak Ari. Halo? Halo? Iya. Selamat sore Pak Ari, bisa closing statement Pak Ari? Oke, thank you Mbak. Singkat aja, jadi kami percaya bahwa pariwisata itu kan demand dan supply ya. Demand-nya adalah wisatawan, sekarang COVID, pengen mungkin rindu dengan Danau Toba, rindu dengan Bajo, rindu dengan Mandalika, tapi harus ditahan dulu sekarang. Dan supply-nya adalah Toba dengan produk-produknya. Jadi kami yakin bahwa ke depannya di awal nanti tatanan baru, Toba tidak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri,
demand dan supply harus tetap ketemu, dan harapannya dengan adanya acara ini dan dukungan dari teman-teman GNP nasional yang kami sangat harapkan untuk kita nanti merestart ini kembali, sehingga harapannya pariwisata bisa menjadi satu growth pertumbuhan buat masyarakat dan menambah pertumbuhan perekonomian di lokal maupun di nasional. Mungkin itu saja. Thank you. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang kelima, Mbak Syana, dipersilahkan. Oh, ya. 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 Masih mute, Mbak Sana. Mohon di... Ya. Ya, dari Labuan Bajo kami sangat menantikan Bapak Ibu semuanya untuk nanti berkolaborasi bersama untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi premium experience yang seperti disampaikan oleh Pak Teguh, dan di mana kami di sini juga sekali menyampaikan bahwa kami sangat berkomitmen untuk mengembangkan sustainable tourism, karena bagaimanapun juga pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang berkelanjutan. Sampai ketemu di Labuan Bajo. Terima kasih. Rindu Labuan Bajo. Terima kasih Pak Sada. Iya, narasumber kita yang ke-6, Bapak Marvan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak J. Jadi kalau dari pesan dari saya atas nama ITDC dan seluruh rekan-rekan di ITDC, terutama di kawasan ekonomi khusus Mandalika, mari kita sama-sama sambut new normal, tatanan baru, di mana kalau misalnya ada hal-hal yang baik yang old normal itu kita tinggalkan. Seperti misalnya semua habis nih. Dek. Mungkin ada yang tidak yakin. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini kita lakukan dengan cara yang buruk atau mungkin hasilnya tidak baik untuk sustainability dan lingkungan sekitar kita, itu kita tinggalkan. New normal berarti kita memiliki normal yang baru, bukan kembali ke kebiasaan lama-lama. Jadi semoga saja kita semua tetap dilindungin, stay healthy, stay vigilant terhadap COVID. Kita tidak tahu kapan selesainya, tapi kita bisa selalu menjaga diri kita sendiri. Dan see you di Mandalika semuanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali ke-6 narasumber kita sudah memberikan closing statement. Dan pada akhirnya saya sebagai moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada ke-6 narasumber kita. Dan kami ingin mengingatkan kembali bahwa kolaborasi dalam pentahelix pariwisata adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk percepatan yang dapat menunjang perkembangan dari pariwisata Indonesia. GNP sebagai komunitas pariwisata yang utamanya bergerak pada media sosial siap mengabarkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan Indonesia ke seluruh penjuru dari Indonesia. Saat ini GNP sebagai komunitas memang menjadi rumah bagi banyak komunitas yang ada di daerah, dan kami siap berkolaborasi. Media sosial yang sudah kami bangun selama 4 tahun terakhir ini kami persembahkan untuk pariwisata Indonesia. Dan saya pada sore hari ini mewakili panitia dan juga pengurus Generasi Pesona Indonesia Nasional mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa sore hari ini. Dan kami berharap bahwa ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir kita, dan semoga dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk kedepannya. Terima kasih, selaku moderator kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan salam pariwisata, salam GNP, salam ekonomi kreatif. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mas Gali. Ya, baik. Terima kasih Mbak Siti Khadijah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam webinar ini yang bertajuk pariwisata dan adaptasi dari tatanan baru. Luar biasa sekali antusiasme masyarakat, dan untuk mengikuti ini yang juga sangat luar biasa sekali, sehingga dapat memajukan pariwisata dan perekonomian di daerah masing-masing. Nah, kemudian untuk pengumuman, untuk e-certificate, mohon memberikan feedback di Google Form paling lambat 2 jam setelah acara ini, dan kami akan memberikan e-certificate melalui email masing-masing dalam kurun waktu 10 hari kerja. Ya, acara ini kurang lengkap tanpa adanya foto bersama. Kita mungkin bisa foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman dari panitia mohon dipersiapkan, dan kita mungkin bilang pesona gas, GNP Gas Pesona Indonesia. Oke, kepalkan tangan kalian, siap, 1, 2, 3, GNP Gas Pesona Indonesia. Oke? Wonderful.
Wonderful. Itu gambarnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan Iya. Ya, untuk panitia mohon dibantu untuk screenshot. Iya. Iya. Mas Gali kayaknya masih mute MC. Halo. Baik. Panitia sudah ambil semuanya foto-foto ya. Oke, jangan lupa kawan-kawan silahkan yang belum mengikuti IG dari Genpi Indonesia, silahkan follow. Kami akan memberikan berita-berita update dan juga sekaligus mewacanakan program-program kami untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih semua.